Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Ini adalah video keempat mengenai belajar makro VBA Excel. Jadi video ini kita akan membahas mengenai bagaimana penulisan sel, rank, worksheet, dan workbook di VBA Excel. Simak video ini sampai selesai dan let's go. Jadi di sini saya sudah punya sebuah file yang saya simpan dalam bentuk XLSM. Saya buka saja. Kemudian biar enak dilihat kita minimize saja semuanya. Kemudian kita tekan Alt F11 pada keyboard untuk membuka jendela makronya. Kita atur besarnya supaya enak dilihat. Nah, silakan kita klik kanan, kemudian kita ambil insert, lalu kita ambil modul. Jadi pada modul ini kita akan bekerja membuat propertiesnya atau membuat codingnya. Jadi kita buat saja sebuah judul makro namanya sub. Kita pelajari tentang rank dulu ya, tes rank. Untuk membuat rank kita bisa membuat dengan nama ranknya, misalnya rank, kemudian rank A1, kita buat seperti itu ya, A1. Dimana rank A1 ini kita akan isi dengan nama tes pertama, tes 1 atau tes pertama ya. Lalu kita jalankan bisa lewat sini run atau tekan F5 pada keyboard. Kita tekan F5 saja pada keyboard, maka pada A1 itu akan tertulis tes 1 karena di sini kita memilih sel A1 atau rank A1 untuk diisi dengan tes 1. Kemudian bisa juga kita buat rank C1 sampai C1, itu isinya yaitu tes 1 lagi. Kita jalankan F5 pada keyboard, maka C1 itu akan terisi tes 1. Berarti ini sama ya. Cara membacanya kita geser saja dulu sedikit. Oke. Kemudian bisa juga kita buat dengan nama sel, misalnya sel. Kemudian kalau untuk sel kita buat dengan indeksnya, misalnya ini indeks 1 2 3 4 5 6 untuk row-nya, kemudian ini indeks kolomnya. Indeks kolom 1 2 3 4 5. Misalnya kita membuat pada kolom kelima row ke-1, berarti 1,5 karena row dulu, row-nya 1, kemudian koma, kemudian kolomnya kolom kelima. Jadi nanti terisi di E1. Kolom kelima sama dengan tes 1. F5 pada keyboard, maka terbuat tes 1 ya. Atau bisa juga kita buat seperti ini, cells 1, kemudian untuk kolomnya kita buat kolom G, isinya tes 1. Kita F5 pada keyboard, maka yang terisi adalah di G1. Jadi semua ini itu sama ya, ini sama semua ya untuk ranknya. Kemudian apabila kita buat contoh lagi, kita buat yaitu rank A2 sampai B2, itu isinya yaitu tes 2. Jangan lupa tanda kutip karena ini berupa teks. Apabila kita jalankan F5 pada keyboard, itu akan terisi secara blok seperti ini dari A2 sampai B2. Kalau kita buat ini sampai F, maka nanti terbuatnya sampai F. F5 pada keyboard berjalan, maka akan terbuat sampai F2. Bisa juga kita buat range A3, kemudian kita masukkan ke D3, kemudian kita masukkan ke F3. Tanda petik tutup kurung, kita buat sini tes ketiga. Nah, seperti itu. Apabila buat seperti ini, maka selnya akan memilih satu-satu ya. F5 pada keyboard, kita jalankan ya. Maka yang terisi adalah A3, D3, dan F3 sesuai ini kalau menggunakan koma. Kemudian ada lagi kita buat misalnya dengan namanya. Misalnya di sini pada kolom ini, kolom A4 hingga D4, kita buat sebuah nama yaitu Apri. Ctrl dan Enter, sehingga nanti apabila kita buat seperti ini ada name manajernya menjadi yaitu Apri. Kita buat range Apri sama dengan tes 4. Kita jalankan F5 pada keyboard, maka semua yang dengan define name-nya
APRI itu akan terisi dengan tes 4. Atau kita bisa juga buat seperti ini ya. Kita buat sebuah range, misalnya range yang warna kuning ini. Misalnya pada range ini kita buat sebuah nama yaitu Excel. Kemudian Ctrl Enter untuk membuat namanya. Jadi dan ini adalah Excel ya. Kita buat misalnya range Excel. Kemudian kita masuk ke sel 2 dan 3 untuk hal indeksnya. Kita buat yaitu tes 4. Kita F5 pada keyboard, maka yang terisi adalah di C6 karena di sini yang dimulai dari sini yaitu row 1, bukan dari sini lagi karena yang diambil adalah rank Excel ini. Jadi dia mau mengambil rank Excel ini untuk row-nya row 1, row 2 yang ini ya. Jadi ini yang kedua, kemudian untuk kolom 3, 1, 2 dan 3. Jadi karena di sini sel pada row 2 dan kolom ketiga, maka yang diambil ada yaitu di sini tes 4 seperti itu. Bisa juga kita memilih untuk dua buah penamaannya. Misalnya di sini sudah ada APRI tadi, kemudian di sini ada Excel kan, rank Excel. Jadi misalnya kita buat range APRI kemudian Excel, misalnya select saja, pemilihan saja di blok artinya ya. F5 pada keyboard, maka range name yang tadi yang APRI dan Excel itu di blok, di select atau di blok. Atau mau kita buat misalnya jadi tes 6 bisa juga seperti itu, seperti ini ya. Kita jalan F5 pada keyboard, maka semua jadi tes 6. Nah, kita bisa melihat juga step by step langkahnya dengan ambil debug, kemudian kita ambil step info atau F8. Misalnya kita hapus dulu semua selnya, sel clear. Jadi untuk sel clear ini akan menghapus semuanya. Ini pakai S, sel clear, menghapus semuanya. Misalnya kita tekan F8 pada keyboard, itu akan membaca sub tes ranknya dulu, kemudian masuk ke sel clear. Setelah sel clear berjalan, itu terhapus semua. Kemudian ambil tes 1, dia akan menjalankan tes 1, ambil kegiatan rank A, kemudian yang ini ya, dia berjalan terus untuk tes 4. Kemudian ini tes 4 lagi ya, untuk rank sel 2 sampai 3 kita buat aja ini 5 biar enak. Kemudian kita jalankan F8 pada keyboard, dia akan masuk ke tes 5, kemudian masuk ke tes 6. Seperti itu untuk melihat satu-satu kegiatannya. Itu untuk ranks. Kemudian ada untuk sel, saya rasa sudah cukup. Kemudian masuk di row, ini subnya yaitu tes row kolom. Kita jalankan F5 pada keyboard, maka dia akan memilih row ke-14. Apabila untuk kolom gitu juga, columns, misalnya columns, karena kolom dia baca sebagai ABCDFG, kita buat G, select. Kita F5 pada keyboard, maka akan menselect yang G nya. Oke, itu untuk beberapa untuk range. Kemudian untuk row dan column, kemudian kita buat saja di model baru lagi. Kita klik kanan insert modul, kemudian kita masuk ke subnya yaitu worksheet. Dan worksheet ya, tes ya, karena worksheet ini juga sebuah objek ya, tes worksheet, jadi sebuah judul. Di sini ada beberapa sheet ya, ada sheet 1, kemudian sheet chart 1, sheet 2, dan sheet data. Jadi worksheet dan sheet itu berbeda. Ini worksheet itu ada 3 worksheet, yaitu yang ini, dan ini. Sedangkan ini bukan worksheet. Jadi apabila kita perbesar ya, apabila kita punya sebuah data, misalnya sebuah rank ini, sebuah data ini kita mau jadikan tabel, biasa kita ambil di insert, kemudian kita ambil chart ini ya, tabel ini atau yang ini. Itu banyak cara, tetapi ada juga kita gunakan F11 pada keyboard. Dengan menekan F11 pada keyboard, kita lihat ya, akan terbuat sebuah sheet chart. Nah, akan terbuat sebuah sheet chart lagi.
kita hapus saja. Jadi sheet chart ini bukan worksheet tetapi merupakan sheet. Jadi sheetnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita contohkan. Apabila saya membuat sini worksheet dengan namanya sheet 1, saya buat sini aja aktif, bukan aktif select saja ya. Artinya akan memilih, ini lupa tanda petiknya, artinya akan memilih sheet 1. Saya jalankan, worksheet S nya kurang, kita jalankan, maka akan memilih sheet 1. Apabila saya ubah jadi sheet 2 dengan nama sheet 2, saya jalankan, akan memilih sheet 2. Tetapi kalau saya ketik dengan nama chart 1, itu akan error debug ya, subscribe of out ranks, karena ini bukan worksheet. Yang chart ini bukan worksheet tapi sheet. Kita ubah saja ini misalnya menjadi data, kita jalankan, akan memilih data. Kemudian yang ini kita buat sheet, kemudian namanya itu chart 1. Kita select, ini kita beri tanda petik aja ya biar tidak dibaca, maka dia akan bisa menselect chart 1. Jadi itu cara penulisan menggunakan nama sheet ya, memilih dengan nama sheet. Kemudian ini juga bisa dibuat dengan sheet saja ya, misalnya sheet 2 ini atau sheet data ini kita buat sheet data, itu bisa ya. Sheet data ini merupakan sheet juga. Jadi di sini ada 4 sheet dan 3 worksheet. Kita select. Itu apabila kita jalankan, berarti yang ini ya, betul, akan menselect sheet data. Kemudian bisa kita gabungkan dengan sebuah ranks, misalnya rank A1 sama dengan tes APRI. Kita jalankan F5 pada keyboard, maka terisi tes APRI. Walaupun kita memilih di pada sheet 1, misalnya ini kita hapus dulu, kita ambil sheet 1 sini dan kita jalankan F5 pada keyboard, itu tetap di data akan terisi lagi dengan nama tes APRI seperti itu ya, walaupun dia tidak berpindah. Kemudian itu dengan penamaan, jadi namanya nama sheet. Kemudian kita ambil dengan indeks, jadi indeks itu adalah nomor indeks ini ya. Jadi ini sheet 1 sebagai indeks 1, sheet 2 sebagai worksheet 2, kemudian yang data ini sheet 2, data ini sebagai worksheet 3. Misalnya saya buat sini worksheet 2, otomatis dia akan mengambil sheet 2 ya. Kenapa memilih sheet 2? Karena chart bukan worksheet. Kita jalankan, dia akan memilih sheet 2. Ini sesuai dengan nomor indeks urutan ini. Apabila urutan kita ubah, misalnya sheet 2 kita ubah ke indeks pertama ini, maka nanti dia akan mengambil di sheet 1, mengklik pada sheet 1. Nah, mengklik pada sheet 1. Jadi urutan ini menjadi nomor indeksnya. Kemudian apabila saya buat sheet 2, dia akan memilih pada chart jadinya. Oh bukan, kita pindahkan saja seperti ini misalnya, dia akan memilih chart. Kita coba dulu seperti ini ya. Kalau worksheet 2 di select, maka dia akan mengambil sheet 1 ya. Misalnya gini, kita jalankan, dia mengambil sheet 1, tetapi apabila di sini jadi sheet 2, maka dia akan mengambil chart 1 ini. Kita jalankan, dia mengambil chart 1 ini, karena ini termasuk sheet. Itu dengan mengambil dengan nomor indeks ya. Jadi dengan nomor indeks bisa dibuat seperti ini. Ini dengan nama sheetnya dan nama worksheetnya. Kemudian bisa juga dengan kode nama. Jadi di sini sudah ada, misalnya pada sheet 1 kita lihat propertiesnya, ini ada name sini, ini adalah kode nama dengan sheet 1. Misalnya di sheet 3 ini kode namanya adalah sheet 3 dengan nama sheetnya data. Kita buat di sini misalnya langsung sheet 3, select. Jadi dia akan mengambil sheet data.
karena kode name pada sheet 3 adalah sheet 3. Kita F5 pada keyboard, jalankan, maka memilih sheet data ini yang nama data. Seperti itu juga misalnya kita pilih cat 1, atau ini kita ubah cat 1 ini jadi tabel gitu kan, udah berubah nama sheetnya. Kita buat cat 1, select, maka akan memilih yang cat ya, nah, tabel ini, karena di sini cat. Ini bisa kita ubah ya, kode name-nya menjadi APRI, otomatis nanti kode name ini tidak lagi cat 1 tetapi APRI ya. Kita jalankan F5 pada keyboard, misalnya kita pilih data dulu kemudian F5 pada keyboard, maka mengambil tabel karena di sini kode name-nya sudah dirubah. Nah, itu untuk worksheet dan sheet bisa diambil dari menulis dengan nama sheetnya, kemudian menulis dengan ya, nomor indeksnya, dan bisa langsung menulis dengan kode name-nya langsung. Kemudian kita masuk ke workbook, misalnya kita buat sebuah modul lagi, modul kita buat sini sub test workbook. Misalnya kita membuka satu workbook lagi, kita lihat saja ya, ini namanya book 1 dengan book yang baru tersebut seperti ini ya. Jadi kalau yang aktif itu biasa di depan ya, ini tidak aktif berarti yang workbook di bawah ini, yang di depan ini yang aktif. Misalnya saya buat di sini workbook, kemudian dengan judulnya book 1 karena tadi book 1 nama workbooknya, kemudian kita buat aktif. Aktif ini saya jalankan F5 pada keyboard, maka akan muncul ke depan yang book 1 ini, yang workbook. Kita select ini, kita jalankan lagi, maka yang tampil yang ini. Kemudian bisa kita buat lagi, misalnya di sini misalnya terdapat beberapa sheet ya, ada 3 sheet, kita jalankan menjadi sheet. Saya ngambil sheet kedua ya dengan pakai nomor indeks, kemudian hands B3 sama dengan tes kecil saja ya, tes. Apabila saya jalankan seperti ini, F5 pada keyboard, oke, ada the book, jadi di sini ada S harusnya, sheet, seperti itu. Kita jalankan F5 pada keyboard. Nah, otomatis pada sheet 2 ini terbuat sebuah judul tes. Misalnya saya hapus lagi, F5 pada keyboard, maka terbuat sebuah tulisan tes di sini ya. Itu penulisannya. Apabila workbook ini disimpan, misalnya saya simpan, saya sudah di download sini dengan book 1 XLSX dan ekstensinya, kita simpan. Itu ini tidak bisa kita jalankan lagi ya, karena bentuknya sudah disimpan. Kita jalankan ini, maka akan debug. Jadi kalau sudah tersimpan datanya, maka ekstensinya harus diikuti dengan XLSX seperti itu. Kita jalankan, baru dia jalannya. Misalnya kita hapus ini, kita jalankan. Itu berbeda workbook yang disimpan dengan tidak disimpan. Kalau yang belum disimpan itu bisa langsung dengan book 1 saja, tetapi kalau sudah tersimpan sebuah workbooknya, itu harus diikuti dengan ekstensinya. Demikian video ini. Untuk video selanjutnya kita membahas mengenai tipe data. Jangan lupa untuk klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.